Ma- mantan yang kerja sama dia kok yang ngomong sama gue. Kalau janjian di Singapura, datang pagi, pulang malam, pulang hari. Gila. Bertahun-tahun ternyata piaraan coy, kucing. Garong. Makanya kompak banget, gue bilang. Kompak ya. Coba kalau pakai otak. Misalnya orang baru banget. Gak mungkin sekompak itu, say. Ngatain bareng-bareng. Ngelakuin sesuatu kayaknya udah sinkronisasi. Ya. Kayak udah saling tahu tektokan. Orang yang baru pasti gerah. Karena orang yang baru, misalnya pacaran masih baru, benar-benar belum pernah ketemu sebelumnya, pasti gak suka dong melihat gaya perempuan memperlakukan seorang ayah, dan biarpun udah jadi mantan suami, tapi seorang ayah dari anak-anaknya seperti itu. Pakai logika. Ya. Laki-laki yang betul-betul punya pekerjaan, punya profesi, punya pendidikan tinggi, dan juga seorang mungkin bisa dibilang benar-benar the real CEO gitu ya. Gak mungkin ikut-ikutan, celamitan, dan ngomongin mantan sampai seperti itu bahasa-bahasa yang keluar. Kecuali udah tidur tahun-tahun. Ya, bertahun-tahun kau ya. Gak usah munafik. Kita nih yang tahu nih udah pengen tahu nggak? Kita dari gini, elah, kampret kau, ya. Laki yang benar-benar punya harga diri nggak bakalan mau ikut celamitan. Kecuali udah jadi teman gosip bertahun-tahun, ya. Gue tuh tadinya nggak kepikiran ke situ, tahu nggak? Begitu gue ditelepon, diceritain itu udah lama. Kalau pergi luar negeri, Singapura paling sering, Thailand, terus pokoknya daerah-daerah yang deket karena tektok. Pergi pagi, pulangnya malam. Dari pagi tuh udah ngabisin duit lu ya, ngabisin duit kau. Dasar. Ya Allah Tuhan, segera turunkan ya Rob. Turunkanlah semua yang dia perbuat dibuka supaya masyarakat ini tidak terus-terusan mendapatkan kebohongan. Capek udah. Saya mau selesaikan kasus ini dengan baik. Dan berikan keadilan untuk R. Karena udah muak ngelihatnya. Tahu nggak? Mams kita tanya, siapa lagi mau kondonya? Nggak cuma satu, ada beberapa. Tahu nggak? Si itunya, suaminya tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Makanya mungkin terus karena udah terlalu lama ya, dia ngikutin, ngeliat. Tahu. Baru dia mulai menjauh tuh guys, Kelihatan banget, gue bilang itu kayak piaraannya, say. Kayak kucingnya. Makanya tampilannya kan ngejemek, kayak begitu. Tuh sama-sama nyinyir, bisa ngomongin kayak udah tektokannya udah nyambung gitu loh. Itu bukan orang baru, itu orang lama. Orang lama itu. Orang bayaran, orang lama. Iya, yang harus diperiksa gue rasa dia. Yang wajib diperiksa. Karena yang gue denger, si cowok ini yang mau kondo ini, itu juga dia keliling dia. Itu juga keliling. Itu juga bukan cuma sama satu pasangan. Wah, bukan. Kan begini, dibayar itu. Tinggal nanti insya Allah ya, masih berdoa terus. Tolong ya Rob, yang benar-benar punya bukti nyata, misalnya kayak foto, kayak lagi telenji gitu ya, atau bener-bener lagi di sono tuh ada yang fotoin, pokoknya
Mamsi berharap ya Allah, tolong ini mulut saya yang saya dengar langsung dari orang terdekatnya dulu, mantan pekerjaannya dulu, bisa ada bukti yang terang gitu loh, terang benderang ya Rob, tolong ya Rob. Karena udah ngembat duit dari si suami itu, udah dari zaman dulu buat ngempanin mau kondo, bayangin. Buat ngempanin mau kondo, aku sampai kaget. Hah? Jadi nggak cuma itu satu orang itu doang, enggak, ada beberapa. Dan itu yang di ujung-ujung mau pisah itu ketahuan semua. Udah curiga tapi kok kenapa nggak langsung dari dulu sih? Aku nanya gitu kan. Soalnya kan sibuk banget. Jadi pulang itu selalu malam pagi, besok udah kerja lagi. Emang kayak gitu sih, kerja kayak Mamski juga. Itu cuman ada bisa-bisa cuma 5-6 jam doang di rumah. Kalau udah running gitu ya. Udah syuting, wow, udah nggak lama di rumah tuh, bentar doang. Udah capek juga, kayak badan tuh udah aduh nggak ada energi deh gue buat marah-marah. Nah, yang di rumah ini pasti bisa punya banyak waktu. Kosong waktunya coy. Dia kosong coy. Dan gue kan haus belayan HBL, haus belayan lelaki. Maling, teriak maling bukan lagi saya. Kan aku udah bilang dari berapa minggu yang lalu, coba siapa yang nyimpan video gue? Siapa yang nyimpan video gue? Siapa yang nyimpan video gue? Kan itu kan udah jelas banget itu video gue. Mana ada duit dia habis buat foya-foya gitu. Gue gak ada gosip. Wanita polos, gue gak ada gosip. Gue gak bergosip. Gue menyampaikan apa yang udah gue denger. Wallahi, gue denger orang terdekatnya yang udah tahu jalan ceritanya seperti itu, ya. Dan ini harus segera gue ucapkan. Kenapa? Ternyata, ya kan? Diduga maling teriak maling. Diduga siapa yang udah ngelakuin tapi menuduh siapa. Ya. Ya jelas lah, ngomong ini tuh beda. Janda rasa is. Itu aja udah clue-nya janda. Seorang janda yang notabene itu kan berarti kan udah jelas itu. Coy. Masih bagus, belum dikeluarin semua itu. Itu udah tahu kok. Yang mantan udah tahu. Kagak ada. Penyakit 3 huruf kan juga udah gue omongin dari berapa minggu yang lalu. Ini ada, lu lihat VT gua. Ya, VT gua. Jadi dari kubunya sebelah itu, lihat VT gue bilang, wah fitnah nih berita. Itu ngangkat-ngangkat seolah-olah gue ngomong kalau si R bangkrut. Padahal yang gue omongin di VT gue, ya, yang gue udah up, gue itu dikasih tahu orang-orang yang ada di dunia entertainment. Kalau mereka ini denger R itu bangkrut dan 3 huruf. Itu udah lama. Dan gue kasih tahu lagi kan di sini, dari kemarin udah berapa minggu deh, gue bilang itu mah yang 3 huruf udah gue denger, yang bangkrut udah gue denger, bukan gue yang ngomong. Tapi itu ada satu akun ya, kurang ajar, nanti gue laporin tuh akun itu. Udah Mamsi up VT yang paling terbaru, coba kau lihat. Masa katanya gue yang bilang R bangkrut, tahu dari mana gue kenal R aja? Enggak. Gue itu denger dari orang-orang entertain. Penyakit 3 huruf lah, itu kan berarti ada yang mencoba membun-bun karakter R. Ini sih kalau saya lihat sudah merupakan indikasi pelanggaran, ya, perbuatan kriminal. Jelas dong ini kriminal. Sebenarnya cuma karena ada ikatan yang mana punya sebelumnya ada keluarga,
Itu aja. Jadi ada beban moral. Gimana pun ini ada anak gitu loh. Tapi kalau nggak ada anak nih, itu mah tinggal dilaporin aja. Udah terlalu parah. Dibilang bangkrut lah. Belum lagi dibilang pinjol lah. Dibilang soal 3 huruf lah. Aduh, udah gila. Ditambah lagi soal selingkuh. Bayangin berapa kali, berapa banyak bom yang lo lempar hanya untuk menenggelamkan seorang R. Itu lu nyerang terus lu ya. Lu serang terus lu ya. Kenapa? Karena lu biangnya. Karena udah otak lu itu penuh dengan nafsu pengen nguasain ya. Ya. Itu sebenarnya kalau nggak ada sangkutan dengan pernah punya keturunan lah apa, mendingan itu dilaporin udah kelar sih. Beneran asli. Itu benar-benar keterlaluan. Berapa banyak coba? Kebohongan. Udah nonton gue. Itu kan makin kalap pasti bilang, gue ikutin lu, gitu kan? Iya. Nah, sekarang kan ada satu rahasia besar. Kita tinggal tunggu aja dibuka itu sama si mantan. Tinggal mantan buka, selesai. Udah kepalang basah, sama-sama malu, sudah sama-sama. Kenapa? Yang ini nutup ya, yang si lakinya nutupin karena masih mikir anak-anak. Tapi ternyata yang perempuan memang gak pernah sayang anak. Perempuan yang sayang sama anak gak akan mungkin secara terang-terangan di publik menghina bapak dari anak-anaknya. Kau camkan itu. Itu bentuk dia sangat tidak sayang sama anak. Sangat-sangat benci mungkin malah. Tapi dikemas itu. Di sugar coating. Seolah-olah gue yang paling. Sampai ada fitnahan juga kan tentang yang sulung. Yang sulung kan juga kena tuh. Begitu keluar semua fiti-fitinya, bukti-bukti jejak digital. Ya Allah. Kagak ada. Si anak-anaknya ngerasa takut atau gak mau deket. Justru terlalu dekat. Karena saking sayangnya mungkin mendapatkan kasih sayang yang betul-betul tulus. Anak kecil bisa merasakan kasih sayang yang tulus. Gitu loh. Dibilang semenjak kedatangannya langsung pergi jadi begini. Oh kau ngacak kau. Kau yang ngacak. Kalau sayang anak pasti akan dipertemukan sesuai dengan sudah dibikin janjiannya. Berapa hari. Itu pasti akan diberikan. Itu adalah haknya anak.